pegawai lah ya, unsur panitia selama. Oke, oke, kita mulai record ya teman-teman. Yuk, Sampai sampai teman-teman, selamat datang di Viniar CPNS Kementerian PU. Perkenalkan, nama saya Maria Rolenta Manik dari BPK Kalimantan Barat yang akan memandu percakapan kita hari ini. Nah, hari ini kita akan bahas tema yang sangat penting dan menjadi isu yang cukup serius, ya, yaitu tantangan kebangsaan masa kini, lingkaran gelap digital, judi online, dan pinjaman online sebagai ancaman kebangsaan. Nah, untuk membahas isu ini, saya ditemani oleh 6 teman saya, CPNS Kementerian PUK berbakat. Mungkin boleh Mas-Mas memperkenalkan diri, bisa sebut nama, juga instansi di mana ini kerja di mana Mas-Mas sendiri ditempatkan. Siapa dulu mungkin? boleh Mas Ihwal dulu seperti. Mohon izin Eh, Mas, dengan maaf Mas, suaranya. suaranya nggak ada Mas. Cek, apakah sudah terdengar teman-teman? Oh Aman ya, Mas. oke. Iya, saya perkenalan diri, nama saya Mikhwal Anugrah, sehari-hari dipanggil Ikhwal, asal instansinya dari Balai Penataan Bangunan dan Prasarana Kawasan Kalimantan Tengah. Oke, kalau saya sendiri itu saya Rifki Renaldi, biasa dipanggil Iki. Saya dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 5 Banjarmasin. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dari BP2JK Kalimantan Tengah. Dan perkenalkan teman-teman, hai, nama saya Marvin Nathanael Simanjuntak. Saya dari Balai Penataan Bangunan dan Prasarana Kawasan Kalimantan Utara. Biasa dipanggil Marvin, salam kenal. Ya, ya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Maulana Malik Ibrahim dari BPBPK Kalimantan Timur, bisa dipanggil Alan. Oke, oke. Halo teman-teman semua, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Manuel Mahyu Giri Atmojo, biasa dipanggil Giri. Saat ini saya ditugaskan di BPBPK Kaltim. Senang ya teman-teman bisa bertemu, bisa kenalan dengan teman-teman semua. Nah, kita ada satu isu penting nih terkait dengan tantangan kebangsaan masa kini, yaitu judi online dan pinjaman online gitu. Ada lingkaran gelap digital di sini yang mengancam kebangsaan kita. Nah, menurut teman-teman sekalian, apa sih yang dimaksud dengan lingkaran gelap digital dalam konteks kebangsaan? Mungkin siapa dulu yang mau mulai? Ya, mungkin saya boleh, Mbak Maria. Ya, kalau Gimana boleh Mas Iqbal? berpendapat, di masa perkembangan teknologi sekarang yang sudah sangat pesat, kalau menurut saya sendiri lingkaran gelap digital tadi itu merujuk pada sebuah pola negatif di mana di ruang digital yang saat ini sudah sangat terbuka lebar, yang secara terus-menerus menjebak masyarakat dalam situasi yang sangat merugikan, terutama melalui platform seperti judi online, kemudian pinjaman online, dan fenomena ini saat ini sudah bukan cuma soal pelanggaran hukum, sudah lebih dari itu. Kita bisa lihat dari data PPATK yang menunjukkan bahwa judi online di Indonesia itu di semester 1 saja di 2024 ini datanya itu sudah mencapai 174,5 triliun. Dan itu ada 117 juta transaksi. Nah, ini menunjukkan betapa masifnya aktivitas ilegal ini. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan itu ada sekitar 293,4 miliar rupiah itu berasal dari transaksi yang dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 19 tahun. Nah, dengan total sekitar 119,7 ribu pemain pinjol itu adalah kalangan remaja. Nah, jadi lingkaran gelap ini kayaknya bekerja seperti jebakan, di mana orang masuk ke lingkaran ini itu karena tergoda keuntungan yang instan. Kemudian begitu kalah atau rugi, mereka mencari cara cepat untuk menutup kerugian tersebut
yaitu entah dengan berjudi lagi atau justru dengan meminjam lewat pinjaman online yang ilegal. Nah, lama-kelamaan ini menjadi sebuah siklus yang membuat candu dan akhirnya membuat mereka berutang dan merusak kondisi mental, ekonomi hingga moral mereka. Dan karena skalanya sekarang ini sudah sangat masif dan menyasar usia produktif bahkan remaja, maka ini sudah menjadi ancaman yang serius buat bangsa kita sendiri. Terima kasih Mas Fuad. Berikutnya mungkin dari teman-teman adakah yang mau menambahkan? Boleh Oke, saya menambahkan? oh ya silahkan Mas. Mas Marvin Kalau dulu. saya mungkin, ya terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya mungkin melihat dari lingkaran gelap digital ya, kenapa bisa sangat marak tentang pinjaman online dan judi online itu. Yang pertama dikarenakan akses sosial media yang sangat kuat ya. Di mana pinjaman online dan judi online itu tidak punya filter atas iklan dan algoritma, sehingga orang-orang dapat terjebak di dalam iklan dan algoritma, khususnya terhadap influencer-influencer yang mereka sering tonton gitu. Berarti iklan pinjol dan judol itu mudah diiklankan di berbagai aplikasi streaming, bahkan di situs berita. Kemudian algoritma platform pinjol dan judol itu juga memiliki iklan yang relevan dengan perilaku pengguna seperti yang dijelaskan sama Mas Iqbal tadi. Eh, Rata-rata penggunanya itu banyak dari golongan remaja dan usia muda yang pengen uang cepat. Jadi cocoklah jika dari sosial media iklan-iklan itu cepat mereka dapatkan dengan iming-iming uang yang cepat gitu. Kemudian eh, ya seperti yang dijelaskan tadi, pinjol ini karena terjadinya kurang literasi dari anak remaja dan orang muda, generasi-generasi muda, sehingga memikirkan mendapatkan uang yang cepat tanpa memikirkan ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Marvin. Mungkin dari Mas Uci tadi ya yang sempat mau menyinggung itu. Oke, sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu sudah disampaikan oleh Mas Marvin dan juga Mas Ikhwal. Bisa saya sedikit menambahkan bahwa judul dan pinjol itu sendiri merupakan dampak yang nggak cuma ke satu orang, tapi bisa nyeret keluarga dan lingkungan juga. Yang tidak diketahui orang banyak bahwa beberapa aplikasi pinjol itu mereka masih berjalan dengan ilegal. Jadi mereka mengambil data kontak kita dan menyeret keluarga kita ke dalam lingkaran gelap digital itu. Jadi penting banget buat kita sadar bahwa kita harus bijak berteknologi. Sekian Mbak waktunya. Ini kalau misalnya bisa saya simpulkan lah ya dari ini bahwa apa sih yang dimaksud dengan lingkaran digital ini gitu, bahwa ya karena akhirnya orang-orang yang berjudi ingin untung cepat, terutama dari kalangan remaja yang didukung oleh algoritma tadi ya, dari ingin untung cepat, tapi akhirnya berjudi, akhirnya mereka cari jalan pintas dengan pinjol, tapi akhirnya ujungnya menuntut dan menyeret keluarga tadi karena sebagian dari pinjol ini masih ilegal. Menarik, terima kasih buat Mas-Mas, buat Mas Marvin, Mas Iqbal, dan juga Mas Ici. Kita mungkin ini kali ya, karena kalau misalnya lihat dari data kan banyak, pada akhirnya kita banyak sekali masyarakat, terutama yang di bawah umur gitu, ataupun mungkin masyarakat kelas menengah, itu menjadi target utama dari judi online dan pinjaman online. Jadi kenapa sih kira-kira biasanya masyarakat-masyarakat ini bisa terjebak di judi online dan juga pinjaman online? Ini kan mungkin Mas sekolah ya, kalau saya Mas sekolah atau Mas Giri mau menanggapi. Boleh saya lagi yang menanggapi? Silakan Mas Martin. Ya, tadi pertanyaannya kenapa masyarakat rentan ya? Iya. Nah, yang pertama yang kita tahu sendiri lapangan kerja yang sulit di Indonesia, sehingga menawarkan solusi yang cepat untuk keuangan itu dengan
Apalagi kita tahu itu lingkaran setan, menggunakan pinjaman online untuk berjudi online. Dengan iming-iming, kembali lagi dengan iming-iming uang cepat. Mereka tidak memikirkan dampak ke depannya, baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitarnya. Itu saja sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Martin. Ada tanggapan yang lain dari teman-teman yang lain? Iya, kalau boleh menambahkan, boleh ya Mbak Maria ya. Ya Iya, sebenarnya boleh. kalau bisa kita telusuri atau analisis lebih dalam itu sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat masyarakat Indonesia ini menjadi sangat rentan terhadap ancaman judol dan juga pinjol ini. Yang pertama itu dari segi literasi digital dan keuangan kita itu masih sangat rendah. Saya tadi ada sempat membaca bahwa dari survei OJK di tahun 2022 itu indeks literasi keuangan Indonesia itu hanya mencapai 49,68. Artinya lebih dari setengah penduduk masyarakat Indonesia itu masih belum memahami tentang risiko dan juga bagaimana produk-produk keuangan yang ditawarkan, apalagi yang masih dalam ranah ilegal seperti pinjaman online itu. Kemudian selain dari tingkat literasi tersebut, kita juga ada tekanan ekonomi, di mana yang ini membuat banyak sekali masyarakat itu menghadapi kesulitan ekonomi, terutamanya pasca pandemi COVID-19 kemarin, banyak yang kehilangan pekerjaan dan butuh penghasilan yang sangat cepat. Disitulah akhirnya judol dan pinjol ini menawarkan solusi yang instan kepada para masyarakat yang tadi rentan tadi. Kemudian yang ketiga itu sebenarnya kemudahan akses teknologi. Nah, sekarang ini kayaknya semua orang atau semua masyarakat di berbagai kalangan, entah umur berapapun itu kayaknya udah punya HP sekarang. Kalau dulu itu kan kita harus pergi ke kasino atau segala macamnya untuk bisa berjudi. Nah, sekarang ini kita cukup dengan HP, segala macam spesifikasi HP itu tidak berpengaruh, kita tetap bisa mengakses judi online itu asalkan ada koneksi internet, sehingga semua ini bisa dilakukan dalam sekali klik. Nah, jadi ini yang mungkin sekarang menjadi salah satu faktor juga kenapa masyarakat itu sangat uh, gampang sekali terjerat dengan pinjol dan judol. Terima kasih. Ada kan teman-teman lain yang mau menambahkan mungkin? Izin Oke. Mbak Iya. Maria, saya ini sebenarnya mau apa nih? Menanggapi yang sebelumnya, yang data yang diberikan oleh Mas Iqbal ya. Karena itu terlalu apa ya, terlalu penting sebenarnya untuk dibahas kayak data-data dari PPATK, transaksi judi online, main. Itu kan mempertegas kita bahwa itu sebenarnya berupa ancaman serius ya, karena kayak bahkan masih di bawah umur ya, 19 tahun itu masih main. Itu Mm-mm. ancaman banget untuk masa depan generasi muda ya. Jadi itu sih yang saya concern ya. Terus tanggapan yang sekarang kan ada pertanyaan tadi kan, itu saya setuju dengan teman-teman ya. Rendahnya literasi digital dan keuangan memang jadi salah satu ya faktor utama membuat masyarakat rentan ya terhadap judi online dan pinjol. Banyak orang yang tidak memahami risiko jangka panjang dari tindakan mereka sehingga mudah terjebak dalam tawaran yang tampak menggiurkan. Begitu, Pak. Terima kasih Mas Rifki. Ya mungkin kita eh, lanjut juga ya gitu. Karena kan dari teman-teman sendiri itu udah menggambarkan lah ya terkait dengan apa sih legal dan jenjang ini merupakan lingkaran, bisa bilang lingkaran setan lah ya gitu, lingkaran gelap. Nah, ini kan juga eh, berdampak ya bagi sosial dan ekonomi kita. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita melihat, karena ini juga ada kaitannya dengan keluarga, jadi itu apa sih dampak global itu terhadap stabilitas ekonomi di keluarga? Atau mungkin ada yang mau berbagi, ada pengalaman mengetahui temannya atau keluarganya gitu, ya akhirnya terdampak dari judi online ini. Oke, mungkin saya mau menanggapi, Mbak. Suara saya Siapa terdengar? Mas Giri? Dengar, Oh, ya. dengar Mas. Oke. Mungkin saya akan menanggapi, maaf kalau agak muter sedikit ya. Jadi, antara pinjol dan judol ini ada hubungannya dengan perubahan gaya hidup kita. Nah, seperti data-data tadi yang kita lihat kan, banyak anak muda yang jadi sasarannya gitu kan. Nah, ini tuh tidak lepas dari gimana gaya anak muda dalam menjalani kehidupannya.
kayak kepengen serba cepat tadi sudah di mention juga, kepengen serba bagus, kepengen serba mentereng, culture lah ya bahasa zaman sekarang. Nah, sialnya nggak semua anak itu dilahirkan di kondisi yang baik, literasi ekonomi, keuangan dari keluarga yang baik, tidak ada pendidikan di lingkungan keluarga yang baik. Jadi, pertama mungkin siklus itu bisa dimulai dari pinjol. Karena anak-anak muda ini pengen punya, misalnya pengen apa ya, knalpot racing, brong yang bisa satu RT kedengeran. Nah, dia pengen cepat punya nih, nabung kelamaan dong, kerja belum. Jadi ya udahlah pinjol aja lah. Nanti kalau misalnya gagal bayar juga oke gitu, pikir mereka kan. Nah, dari situ nanti bertahap lagi, ada tahapannya di mana mereka merasa ini pinjem, kalau uang ini aku puterin agak agak pintar dikit mungkin ya, udah agak pintar dikit. Ini dapat Pay uang letter ya. segini pinjol cepet nih, dua juta misal. Ini kalau aku puterin jadi 5 juta kayaknya untung ya, bisa aku kembaliin 2 juta buat bayar, aku masih untung 3 juta. Tapi gimana caranya nih, butuh cepat. Nah, mainlah judol biar Ya, bisa ya, muter ya. cepat dengan anggapan, kan banyak tuh konten jadi kayak apa tuh yang depo 100 meledak Ya, 2000. ya, 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 tahu, tahu. Wah, gitu gitu. Nah, Zeus, Zeus. Zeus ya, Bapak Ya, ya. Zeus bersabda. Nah, itu. Nah, dari situ dia ulangi polanya itu terus dengan harapan dan keyakinan penuh akan terjadi keberuntungan terus-menerus. Sebenarnya minimnya literasi itu juga eh, tidak selamanya menjadi apa ya, faktor gitu ya. Karena kebanyakan dari relasi saya gitu ya di kampung-kampung gitu, mereka sadar, mereka tahu kalau itu tuh bukan cara yang baik, bukan cara yang benar. Dan itu tuh udah disetting, mereka sangat amat sadar dan tahu gitu loh pas aku tanyain. Tapi tetap dilakuin. Kenapa ya? Ngejar itu tadi, ngejar apa sih, kayak kebanggaan, kayak ngejar validasi dari lingkungan sekitar gitu. Dan memang efeknya itu bukan main-main. Ada yang sampai menjual KTP orang tuanya, menjual KTP kakak adiknya. Dan itu tuh dia diam-diam sampai eh, terakumulasi, setahu saya itu ya. Kalau nggak salah sekitar 30 juta. Dan sekarang dia posisi lagi kabur, merantau gitu, dengan alasan merantau. Dan ya akhirnya dampaknya ke keluarganya yang selalu ditagih-tagih, di, bahkan sempat didatengin debt collector secara langsung. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin nambahin cerita ya, menarik juga yang tadi Mas Kiri sampaikan. Ini aku jadi ingat tentang salah satu podcast ya. Di sini pembicaranya itu narasumbernya ada Dr. Kristiana Siste Kurnia Santi. Nah, dia apa ya, psikolog psikiater gitu di salah satu rumah sakit. Dan sekarang juga semakin banyak pecandu judol yang masuk ya, maksudnya akhirnya berobat gitu kan. Yang menarik adalah saya ingat dengan kata-katanya Mas Giri itu kayaknya nggak semua tentang orang-orang yang tidak teredukasi deh yang terjebak gitu. Karena ternyata banyak juga orang-orang kaya yang akhirnya jadi pasien. Jadi ternyata jadi online ini tidak apa ya, tidak melulu menyerang masyarakat kelas bawah atau menengah ke bawah, tapi masyarakat menengah ke atas atau depan ke atas juga bisa terjebak gitu. Menarik sih. Terima kasih Mas Giri. Mungkin dari teman-teman yang lain adakah yang mau menanggapi? Ya, saya izin menanggapi ya tadi dari cerita Mas Giri dan juga Mbak Maria. Ini cukup menarik. Dari pembahasan itu mungkin bisa terlihat pola dari para pelaku pinjol dan judol itu mereka itu cenderung diserang secara psikisnya. Di mana yang awalnya yang dari pinjol itu mungkin ya dari kebutuhan mendesak. Namun lama-kelamaan meningkat menjadi hanya sekedar keinginan entah mendapatkan uang cepat dan sebagainya. Kemudian yang judi online pun juga sama. Mereka itu cenderung impulsif dan ya hanya menuruti keinginannya saja. Karena sebenarnya mereka ya sebenarnya nggak butuh-butuh amat gitu.
mereka pingin seneng aja gitu, dapat dapat hadiah tiba-tiba banyak gitu. Padahal ya kalau ditarik garis panjangnya pun mereka sebenarnya masih rugi karena memang sudah disetting dari sistemnya. Jadi ya karena dari sisi psikisnya sudah terkena, jadi agak susah ini untuk para pelaku-pelaku ini untuk lepas dari jeratan pinjol maupun judo. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Maulana Malik Ibrahim. Oke, berarti karena kan kita sepakat lah ya terkait dengan dampak sosial dan ekonomi ini yang pasti sangat terdampak gitu terkait dengan orang-orang sekitar kita dari judol maupun pinjol tadi. Kalau misalnya Mas sendiri melihat bahwa ada perbedaan nih bisa dari pinjol dulu kemudian jadi judol. Sedangkan kalau Mas Iqbal tadi di awal dia bilang dari judol dulu jadi pinjol. Ternyata ini tuh bisa apa ya sangat terkait dan bisa dari mana aja yang mana yang mulai duluan gitu. Kemudian dari Mas Malik Ibrahim juga menyatakan gitu bahwa eh, ini nih bukan cuma soal awalnya mungkin kebutuhan yang cepat aja, tapi pada akhirnya menjadi si ini benar mereka pengen misalnya jadi konfusius gitu ingin membeli sesuatu atau dengan terus bermain karena kalau dengar suara apa suara suara bis kayak suara apa namanya tuh Sino ya apa ya nama anaknya saya lupa suara dingdong dingdong nah itu tuh sangat-sangat mempengaruhi ingin bermain gitu ya nah kalau tapi sepakat ya teman-teman kalau misalnya pinjam dan judul ini sebenarnya adalah hal yang mengancam bangsa gitu. Nah, pemerintah sendiri kan sudah berbagian nih untuk memberantas judi online. Itu dengan pembukaan situs, pembentukan satgas. Nah, Kementerian Pertanian juga seperti yang kita ketahui baru ini KPK membuka beberapa rekening yang banyak juga ada di online. Tapi ini laporan PPK bahwa dengan pembukaan rekening ini hubungan transaksi judi online itu menurun. Loh, streaming bisa. Kita harus bersyukur kayak gitu ya gitu. Kemudian udah ada edukasi publik kayak gitu. Nah, kita sekarang sebagai ASN muda, gimana sih peran kita dalam memerangi judi online dan pinjol ilegal ini? Mungkin satu-satu kali ya dari Mas Marvin dulu mungkin. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tantangan sebagai ASN muda ya untuk memerangi pinjol dan juga judol. Yang pertama sudah pasti kita harus menuruni tekanan ekonomi dan gaya hidup konsumtif. Jadi kita yang pertama harus hidup sesuai dengan dan sesuai dengan kekuatan ekonomi kita itu sendiri tanpa melihat pandangan orang luar lah atau culture-culture itu. Jadi sesuai aja dengan apa yang kita miliki, hidup seadanya saja. Kemudian menguatkan literasi keuangan dan digital. Jadi kita harus sadar bagaimana menyimpan, menabung, dan juga pengeluaran itu harus dikuat dalam literasi keuangannya. Kemudian lalu untuk mungkin yang agak berat itu jika pinjol dan judol ini dilakukan sama para penganggur ya. Mungkin dari lingkungan sosial sekitar saja sih. Tuh. Jadi untuk mungkin sebagai generasi muda kita harus tahu lingkungan kita yang dapat membentuk diri kita lebih baik lagi. Jadi kita harus mencari lingkungan yang baik untuk mendapatkan hidup yang lebih baik lagi. Mungkin kurang lebihnya itu saja sih saya punya tanggapan tentang memerangi pinjol dan judol. Terima kasih. Masih Mas Marvin. Yang lain mungkin ada Ya, tambahan? ya saya izin menanggapi, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Untuk peran ASN muda itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal kecil terdekat kita dulu, seperti misalkan nih uh, kita itu ya tahu tahu dulu lah bahaya dari judol dan pinjol itu gimana. Kita belajar dulu sebagai ASN muda. Setelah belajar, setidaknya misalkan teman kita atau adalah lingkungan sekitar kita yang melakukannya, kita juga bisa mulai edukasi mereka atau mengingatkan bahwa itu nggak baik loh, itu bahaya. Mungkin ya dari sisi kecil-kecil itu lama-kelamaan akan jadi efek
efek domino yang bisa menimbulkan dampak yang lebih besar. Cuma ya itu sebagai ASN muda kita istilahnya perlu tahu dulu, lalu kita terapkan dari lingkungan terdekat kita. Jadi seperti itu. Terima kasih. Yang lain mungkin ini kita juga boleh mengingat ya teman-teman kalau ASN ini juga jadi salah satu profesi yang kayak terdampak juga dan ikut ikut dengan juga dan pinjol gitu kan. Ini terutama yang banyak sekali terlibat di pinjol gitu. Jadi ini juga peranan kita ya sebagai ASN muda. Ya, mungkin sedikit dari saya menambahkan Mbak Maria. Seperti yang kita ketahui itu orang yang paling susah dibilangin itu cuma dua kasta. Yang pertama perokok dan yang kedua yang main judol. Nah, jadi menurut saya kita harus menyelamatkan dari orang-orang yang terdekat dulu. Benar tadi yang seperti Mas Maulana Malik Ibrahim katakan, dari lingkungan terdekat dulu, dari teman-teman, dari keluarga, siapa yang kita lihat mereka ada yang main judol atau bahkan ada yang pinjol. Itu sebisa mungkin kita pelan-pelan menasihatinya. Dan bagaimana cara kita memeranginya, tidak banyak cara yang bisa kita lakukan. Itu mungkin salah satu caranya yang tadi, dan kita harus mengedukasi orang-orang yang belum terkena pinjol dan judul ini. Sekian dari saya, Mbak Maria. Terima kasih Mas Rifki. Izin tambahkan. Ya, silakan. Ini untuk ini ya, teman-teman sudah ngasih tahu ya, apa namanya, apa yang harus kita lakukan. Karena kita ASN muda ya. Jadi saya mau beri tanggapan ya, menambahkan saja. Untuk ASN muda itu bisa mengambil peran aktif ya dalam memberi solusi kepada masyarakat yang sudah terjebak atau teman-teman. Pasti ada teman di sekitar kita itu yang sebenarnya dia tuh nggak mau bilang ya, cuma gelagat-gelagat itu udah ketahuan gitu lah, kayak tiba-tiba pinjam kita gitu. Kajian 100. Padahal 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 nggak pernah tiba-tiba aneh jadinya gitu. Sebenarnya kita tuh bisa memberikan informasi ya sebagai ASN muda bahwa eh, kita memberikan informasi terkait dodol kepada masyarakat bahwa itu tidak baik gitu. Karena kalau sudah kecanduan, susah banget dihentikan. Jadi kita bantu lah gitu ya, dengan cara kita menginformasikan sih kayaknya untuk sekarang ya. Karena kita baru ASN muda nih. Karena ya mencari ke teman-teman aja lah yang dekat. Pasti ada gitu yang kena. Betul sih. Dari ini mungkin Mas Giri atau Mas Ikhwan. Ya, kalau boleh nambahin lagi, selain tadi ya, saya setuju dengan Mas bertiga tadi yang pada intinya kita sebagai ASN muda itu harus menjadi agen lah, agen untuk lingkungan terdekat kita, entah itu di keluarga ataupun ke komunitas kita tentang bahaya dari judol dan pinjol tadi. Nah, selain itu kita juga sebagai seorang ASN yang kita dituntut bekerja secara profesional, kita juga bisa berkontribusi terhadap eh, memerangi dari judul ini dengan tugas-tugas profesional kita, terutama kita yang berada di instansi atau di Kementerian Pekerjaan Umum ini, kita juga bisa yang maksudnya kita yang bekerja di bidang infrastruktur ini kita bisa berkontribusi dalam mendorong program yang secara tidak langsung bisa mendorong bagaimana ketahanan ekonomi masyarakat melalui penguatan-penguatan infrastruktur di daerah dan di desa-desa itu secara tidak langsung mungkin akan bisa membantu bagaimana permasalahan ekonomi yang menjadi akar awal dari munculnya masalah judul dan pinjol ini bisa kita atasi. Nah, selain itu juga tidak hanya itu, kita juga sebagai seorang ASN sendiri ya paling penting kita juga tidak terlibat ke dalam permasalahan judol dan pinjol ini. Jangan sampai kita juga kita coba-coba gimana rasanya segala macam dan akhirnya malah kita yang terjerat dengan judol dan pinjol. Nah, jadi Ya, ya, intinya betul, seperti betul. itu. Coba-coba malah kebablasan nanti ya kan. Betul, betul, betul. Betul.
Giri ada ketambahan Mas? Oh ya, ini izin Oke. menambahkan lagi ya. Eh, Oke, habis ini. Jadi kan tadi udah dibahas kan dari sisi kita sebagai ASN muda. Mungkin juga kita bisa melakukan ini apa? Melaporkan ke pihak atau instansi yang berwenang untuk ya setidaknya iklan-iklan judul pinjol itu dihilangkan gitu. Mungkin ya untuk pemblokiran situs atau gimana gitu. Jadi kan kita buat laporan lah ke pihak yang mungkin bisa melakukan hal itu. Ataupun ya kita membuat konten-konten di media sosial yang intinya untuk gerakan anti judul atau pinjol. Jadi setidaknya uh, dari generasi muda itu meningkat dari literasi keuangan ataupun hal-hal yang kaitan dengan judul dan pinjol ini. Jadi bisa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Maulana Malik Ibrahim. Gimana Mas Giri? Ya, kalau dari saya mengenai peran kita sih tadi udah disebutkan teman-teman semua ya. Tapi saya tadi jadi ingat ada kejadian juga sama saya yang tadi disebutkan Mas Arif gitu. Jadi ada satu teman saya tuh emang gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga pernah mengalami ya. Jadi jam rawannya kan emang jam malam ya, 10 sampai 12 gitu-gitu. Nah, nggak sengaja nih, saya Wah, lihat curhat nih. status WA-nya. Jadi kan nama saya paling atas tuh, ya langsung dicap Oh, P info saldo. Wah, dan itu tuh udah beberapa kali gitu ya. Akhirnya karena saking enaknya ya, ya udah aku balas aja. Kalau mau pengen masih berteman sama aku, gak usah pinjam. Kalau enggak, aku kasih yang kamu butuh, tapi nggak usah ngubungin lagi. Nah, paling ya itu salah satu yang udah saya lakuin di lingkungan sekitar saya, gitu sih. wah, teman kita Mas. Mantap, mantap sekali Mas Giri. Oh ya, Sudah Berteman kita, Senasib. beraksi. berteman kita. terima kasih Mas Giri ya untuk ya gitu mengkakus teman-teman yang kan seperti itu. Oke, kita kan tadi udah lihat ya data dari PPATK di awal, latar belakangnya juga dengan apa ya suatu hal yang kita rasa tuh mengerikan lah ya buat eh, bangsa dan negara kita. Apalagi ditambah dengan data yang mengatakan bahwa Indonesia ini sebagai pasar dari judi online. Ya kan kalau misalnya di Jepang, Kamboja ya, kalau di Kamboja mereka itu membuat, tapi masyarakat yang di tempat lain, nah, sedangkan kita ini tidak membuat itu tapi di tempat lain. Nah, sebenarnya yang menurut teman-teman sendiri mungkin nambahin kali ya sekaligus menutup itu pesan moral yang ingin disampaikan itu yang pertama kenapa sih judi online dan pinjaman online ini terutama yang ilegal dianggap sebagai ancaman kebangsaan. Kemudian apa pesan moral yang ingin teman-teman sampaikan kepada pendengar dari Viniar ini. Dari siapa dulu mungkin boleh mulai. Mungkin dari saya boleh. Ya, silakan. Ya, kayak mungkin kalau dari saya mengapa ini jadi ancaman yang serius ya. Tadi ada beberapa kata kunci yang disebutkan ya. Salah satunya adalah merusak psikis atau dalam kata lain karakter. Jadi memang ini terlihat seperti masalah angka-angka, masalah uang yang besar gitu-gitu. Tapi sebetulnya ancaman di balik itu yang lebih mengakar lagi itu adalah ancaman mengenai karakter kita yang dirusak. Tidak hanya anak muda, tapi juga menyasar semua kalangan ya, dan tidak pandang bulu mengenai pekerjaan juga. Nah, termasuk kita sebagai ASN juga. Dengan sekali kita terjerumus ke lingkaran tadi itu, maka perlahan-lahan karakter kita sedang digerogoti menjadi seseorang yang ingin serba instan, seseorang yang tidak pernah puas dengan apa yang dia dapat. Nah, apa efeknya ke bangsa ini? Misalnya kita yang sudah bekerja, di pekerjaan kita akan merasa apa yang kita dapat itu tidak sebanding dengan yang kita lakukan. Akhirnya kita mencari cara agar kita mendapatkan yang lebih dengan cara-cara yang instan. Nah, salah satunya kita misalnya mengambil keuntungan dari apa yang kita kerjakan. Karena misalnya baru kalah nih pinjol, terus kita pengen nutup kekalahan itu. Nah, gitu-gitu.
Jadi memang poin pentingnya adalah ketika kita ingin memerangi ini, pemblokiran situs itu menurut saya pribadi usaha yang sia-sia. Sangat banyak situsnya, sangat mudah untuk dibuka lagi. Cara memeranginya adalah dengan kita, dimulai dari kita sendiri, eh, meningkatkan kapasitas kita mengenai literasi digital, literasi mengenai ekonomi, dan juga kita juga harus mengedukasi orang-orang di sekitar kita mengenai ya dampak-dampak dari pinjol ini. Mungkin dari saya begitu, Mbak. Terima kasih Mas Giring. Dari teman-teman yang lain menambahkan. Boleh saya menambahkan? Ya, silakan Mas Marvin. Terima kasih. Mungkin sedikit pesan moral aja ya untuk para pengguna pinjol dan juga pemain judol. Mungkin cepat itu bukan berarti selamat dan mudah itu bukan berarti benar. Nggak ada salahnya jika kita jalan lambat. Yang penting kita menuju hal yang baik. Nah, apalagi kita harus hati-hati dalam memilih jalan di dunia digital ini yang serba cepat dan serba menjebak. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Marvin. Bagus sekali nih quotes-nya. Dari teman-teman yang lain. Ya mungkin untuk pesan moral saya menambahkan sedikit ya. Jadi teringat lagunya Bang Roma Irama, judi, judi meracuni kehidupan. Jadi stoplah Jadi, berjudi Bang, dan berpinjol. Coba please, mau lagi. Iya, kalau Ada bisa lagi yang lain? ya izin ya Silakan Mbak Mas. Maria. Kalau bisa narik kesimpulan berarti tadi kenapa bisa judi online dan pinjaman online ini dianggap sebagai ancaman kebangsaan terutama di Indonesia saat ini. Mungkin kalau bisa kita tarik garis dari awal karena mungkin dampaknya dari pinjol dan judul ini bukan hanya ke individu tapi juga sudah menyentuh ke segi moral, kemudian ekonomi sehingga sampai ke stabilitas sosial bangsa. Nah, dari data tadi jika 8,8 juta orang ini bermain judi online dan jutaan lainnya terjebak pinjol, maka kita ini sedang menghadapi generasi yang nanti secara perlahan akan kehilangan produktivitas dan harapan masa depan. Nah, ini sama saja kayak kita ngelihat sedang saat ini bonus demografi yang sedang berlangsung ini malah nantinya jadi terancam gagal ataupun sia-sia. Nah, di mana nanti bangsa kita ini bisa maju jika nanti bonus demografi atau anak mudanya ini malah sibuk berjudi dan juga terjerat ke dalam utang tadi. Nah, pesannya mungkin sederhana saja, jangan sampai membiarkan ruang digital yang saat ini sudah sangat berkembang pesat itu mencuri masa depan kita, generasi bangsa kita. Teknologi justru harusnya menjadi sebuah alat untuk pemberdayaan dan bukan sebagai penghancuran dari generasi-generasi muda kita saat ini. Kita sebagai generasi muda dan juga seorang calon ASN nantinya juga harus berani mengambil sikap untuk mengedukasi, memberi contoh, maupun mendorong perubahan-perubahan seperti yang tadi teman-teman sampaikan di lingkungan sekitar, sehingga nanti bangsa kita bisa melewati ancaman-ancaman judol dan pinjol yang saat ini tengah sangat marak. Itu saya, Desen. Terima kasih Mas Iqbal Hendra. Dari Mas yang lain mungkin. Izin. Ya, silakan Mas Maulana Rizky. Saya tadi teringat ya sama Mas Maulana Malik Ibrahim ya, dia ini bilang Rhoma Irama ya judi ya. Itu sebenarnya salah satu apa ya, salah satu cara eh, orang-orang atau artis atau influencer atau pemerintah ya. Sebenarnya kita nggak bisa buat berantas judul atau pinjol dengan cara blokir, blokir, blokir ya kan websitenya itu bakalan kayak apa patah apa ya aku lupa gitu. Ada gitu. 1.000.000. Ya itu benar. Ya. Nggak bisa diintiin. Jadi kita harus ya sosialisasi aja. Jadi saya tuh teringat kemarin karena saya kan hobi main game ya. Kalau tahu ya kemarin tuh ada game bulan kemarin tuh rilis namanya Peekaboo Stop ya kalau tahu ya. Itu sebenarnya itu pas banget tuh bagaimana orang eh, kena judol sekaligus pinjol. Nah itu karena dua ini berkaitan sebenarnya. Karena ada kan kasus kayak cuma judol aja, ada juga kasus
pinjol. Nah, yang ini keduanya. Karena di game itu kan diceritakan tentang karakter namanya Benny kan. Dia itu dalam keluarga itu hidup makmur. Ya, ya itulah tenang lah gitu ya. Eh, Sederhana gitu lah. Terus temannya itu menjebak gitu kayak, nih ada nih cara cepet nih buat ini cari uang kan. Nah, Benny ini bilang kayak berpikir buat tambahan gitu ya, buat keluarganya gitu. Jadi dia tuh, oh mau kita coba nih dikit-dikit ya kan. Ya gitu lah. Anggap aja kayak deposit lah. Nah, deposit dikit-dikit ya kan. Coba-coba lah. Coba-coba. Ternyata kayak, wah ini menang nih. Dikit-dikit menang, menang. Ya dipancing kan. Ini kayak ya kecanduan jadi ya. Jadi malah karena kecanduan itu kayak terjebak. Jadi terjebak kan itu kan. Kerugian finansial. Jadi kayak sudah rugi banyak kalah ya kan. Lama-kelamaan kalah. Terus demi menutupi hutang-hutang karena banyak cicilan atau bayar sewa, itu kan dia mencari solusi kan namanya kan kayak biar cepat lah buat ini bayar cicilan karena duitnya habis di judol. Jadi dia itu tanya ke teman yang mancing tadi, gimana caranya cepat buat dapat uang buat ini bayar ini karena kan sudah habis. Oh, pinjam aja di bank atau bukan bank sih kayak pinjaman online gitu. Ada yang cobaan persyaratannya apa ya simple ya kayak KTP terus wajah gitu ya biasanya gitu kan kalau pinjol-pinjol gitu kan dan itu justru malah berutang lagi biasanya malah memperburuk keadaan dia jadi kayak lingkaran setan masalah jadinya judul sama pinjol kan kayak nutupin satu lubang terus apa apa ya istilah aku lupa lupa lagi nah gitu lah Gali, iya, ah gali lubang tutup lubang. ya itu makasih ya nah itu benar tuh. Jadi kayak kita nggak bisa mengabaikan kedua hal ini judul sama pinjol ini berkaitan sebenarnya kan bisa berkaitan juga kan kayak kalau misalkan itu kayak kita saya tuh jadi ngambil sebenarnya media kayak game musik itu kan bisa mengena orang-orang gitu. Kayak saya kan di game jadi kayak kemarin tuh main oh gini bisa buat game buat gitu. Jadi eh jadi saya tuh jadi ngambil pesan orang aja di game itu bahwa kita harus ngambil keputusan yang bijak kan dalam menghadapi masalah keuangan kan sebenarnya ini masalah keuangan ya sebenarnya ya ujung-ujungnya gitu kan jadi kayak oh kita harus bisa mengatur ya jangan sampai kita tuh jangan apa namanya jangan mencoba-coba gitu kalau sudah banyak kasus-kasus di luar sana merusak dalam jangka panjang lagi apalagi bikin kecanduan kan menghancurkan finansial keluarga masa depan itu aja sih dari saya apa ya kepanjangan Ya, nggak apa-apa Mas Maulana Rifki. Terima kasih buat komentar dan perspektifnya. Mungkin yang lain udah semua ya. Mas Rifki kayaknya belum nih, Rifki Renaldi. Oke, kata Kak Agem itu singkat saja ya, Mbak. Oke, judul itu Bisa. bikin miskin, pinjol itu bikin stres. Daripada cari masalah, yang mending cari solusi. Baik. Sekian, Mbak. Paham. Kasih paham. Terima kasih Pak. Oh, tadi dari Mas Giri udah belum? Saya lupa ini. Lupa kan ya? Udah. Sudah, Mas sudah, Giri yang sudah. pertama tadi. Mohon maaf Mas. Oke, nanti kita semua udah nyampaikan ini lah ya. Maksudnya kita udah ngobrol tentang masalah ini gitu. Tentang saya lupa lagi judulnya tadi. Ya, ini lingkaran gelap digital. Jadi online dan pinjaman online sebagai ancaman kesusahan. Nah, teman-teman kita udah sepakat lah ya bahwa pinjaman online dan juga pinjaman online ini bisa mengancam bangsa dan negara kita. Itu merupakan tantangan kita sekarang.
seperti yang tadi sudah disampaikan melalui data, ini juga berimplikasi kepada psikis, tadi yang seperti teman-teman sampaikan, kemudian juga ada pengaruhnya dengan ekonomi, bukan cuma ekonomi orang per orang, tapi juga ekonomi kita sebagai bangsa, gitu, sebagai negara, di mana kalau kita lihat ada penurunan daya beli masyarakat yang akhirnya tuh bisa mengganggu ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita. Eh, dan benar yang seperti teman-teman sampaikan, sebagai ASN, mungkin sebagai orang gitu kan, sebagai ASN kita bisa mengurangi judi online maupun pinjaman online ini dengan pendidikan, dengan sosialisasi tadi atau share di sosial media. Kemudian ingat udah melalui seni juga bisa, melalui game juga bisa, seperti yang Maulana Rifki dan juga Maulana Malik Ibrahim sampaikan. Sama-sama Maulana nih nyampaikan tentang seni dan game. Kemudian juga tentang bagaimana kita sebagai insan itu mungkin membangun infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, karena kita yakin bahwa juga dan tunjang ini dasarnya itu dari ekonomi. Karena pengen untuk cepat, tapi tidak punya pekerjaan, karena mungkin tidak secara infrastruktur, sehingga mereka tidak dapat bekerja. Terima kasih teman-teman untuk waktunya hari ini. Semoga kita dan keluarga kita, maupun teman-teman terdekat kita boleh dijauhkan dari judi online dan juga pinjaman online. Dan semoga teman-teman yang boleh mendengarkan podcast kita, siapapun itu, bisa menerima dan mendapatkan insight-insight baru. Terima kasih waktunya, Dede. Terima kasih Thank semua. you, thank you. Terima Terima kasih kasih. Mbak Maria teman-teman. Terima kasih.